Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini tanggal 20 Desember. 5 hari lagi secara umum kita umat Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus akan merayakan Natal. Dan pada kesempatan di 20 Desember ini saya mau beri tema khotbah saya Christmas and Corona. Kalau saudara googling Christmas and Corona, saudara akan menemukan beberapa gambar yang nanti saya akan tunjukkan. Jadi judul tema khotbah saya Christmas and Corona. Apa yang harus kita ingat pada saat Natal di tengah pandemi ini? Seperti kita tahu ini adalah Natal yang bersejarah dalam era kita, dalam abad hidup kita ini, bahwa kita Natal di tengah situasi pandemi Corona. 100 tahun lalu katanya ada pandemi flu Spanyol dan kita belum ada saat itu. Tapi saat ini kita hidup di situasi pandemi yang sama seperti orang-orang yang dulu alami dengan virus yang berbeda tentunya. Tetapi situasinya hampir sama, pandemi global. Kalau saudara searching di internet, bisa di next juga, saudara akan temukan gambar-gambar ini. Pohon Natal, hiasannya masker. Inilah Natal di tengah Corona. Next lagi, saudara bisa melihat gambar bola-bola yang biasa menghias pohon Natal, dikenakan masker. Lagi, nah ini virus coronanya dipakaikan topi Santa Claus. Ini bukan ajaran Kristen. Claus ini hanya budaya, tetapi tidak menjadi masalah. Lalu ada gambar ini juga. Nah, coronavirus versus Christmas ya. Bola hiasan Natal itu. Menarik ya. Lalu ada bola Natal yang di dalam virus corona. Kemudian ada ini lagi, ya, bola Natal yang pakai masker juga pakai topi Santa. Lalu yang menarik juga ini pohon Natal dari masker. Ya, mungkin bisa jadi ide ya. Pohon Natal dari masker. Lalu ada tulisan Merry COVID Christmas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal di tengah pandemi Corona ini, apa yang harus kita ingat? Ada dua hal yang perlu kita ingat, saudara. Singkat saja, yang pertama, Alkitab mau ajar kita untuk kita mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu nggak pernah salah tempatkan kita di zaman pandemi ini. Ini bisa di next juga. Sekali lagi, Tuhan kita itu nggak pernah salah tempatkan kita di zaman pandemi ini. Kenapa kita tidak hidup 50 tahun lalu atau mungkin 70 tahun lalu ketika flu Spanyol sudah selesai lalu tidak ada pandemi? Tetapi kenapa kita hidup di zaman, di umur kita yang sudah tua, umur kita yang masih muda, mungkin di zaman anak kita yang masih bayi, kita hidup dari beberapa generasi ini hidup di zaman di mana pandemi ada. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah salah tempatkan kita di zaman pandemi ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 firman Tuhan katakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi jelas sekali bahwa kalau ada virus corona di saat kita merayakan Natal ini, di tahun ini, atau bahkan tahun sebelumnya, bahkan sampai tahun depan, intinya di zaman kita hidup, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah salah tempatkan kita di zaman ini. Sebab memang segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 36, firman Tuhan katakan gini, saudara. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya.
Menarik sekali ya, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu dia mangkat. Alkitab catat begitu. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Daud sudah mati dan dikuburkan juga bersama-sama dengan nenek moyangnya sesudah ia melakukan apa yang Allah suruh ia lakukan. Kalau kita mau tambahkan, di zamannya. Jadi kalau Tuhan tempatkan kita di zaman pandemi ini, saya mau bilang Tuhan tidak pernah salah. Ada yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang percaya di situasi ini. Oleh sebab itu, dari sini kita mengerti bahwa kalau Tuhan tempatkan atau izinkan kita masih hidup di zaman atau di masa pandemi ini, Tuhan mau kita berfungsi dan jadi berkat di zaman ini. Amin. Ia mau kita melakukan kehendaknya di zaman ini. Sama seperti Daud melakukan kehendak Allah di zamannya lalu dia meninggal. Maka kita juga harus melakukan kehendak Allah di zaman kita di situasi pandemi ini. Dan di zaman-zaman selanjutnya kalau Tuhan belum datang yang kedua kali. Kalau Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi, segala sesuatu ada waktunya, kita baca di bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya gini. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa kita mengalami atau merayakan Natal di tengah corona? Di manakah Tuhan? Di manakah mujizatnya itu? Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah tengking-tengking corona, enggak berlalu-lalu ini corona. Ada yang minum vitamin sembuh sendiri. Ada yang berdoa sembuh, dapat mujizat dari Tuhan. Dan saya mau katakan sesuai firman Tuhan, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Kenapa 100 tahun lalu kurang lebih ada flu Spanyol? Dan kenapa kemudian di zaman kita ini ada COVID-19, ada virus ini? Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan yang menentukan waktu semua ini. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, hanya anak domba yang bisa membuka gulungan kitab dengan 7 meterainya. Kalau saya pahami itu, anak domba lah yang bisa membuka perjalanan sejarah dunia ke depan setelah dia mati dan bangkit lalu naik ke sorga. Maka dialah yang berkuasa, dialah yang berdaulat atas perjalanan sejarah dunia ini sampai dunia ini nanti dihakimi, di bumi hanguskan dan kita ditempatkan di langit baru dan bumi yang baru. Jadi kalau kita mengalami virus corona, kita mengalami pandemi global di zaman kita, saya mau kasih tahu itu waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan Tuhan mau kita jadi berkat, kita berfungsi di zaman kita sama seperti Daud melakukan kehendak Allah di zamannya. Kalau kita baca dalam terjemahan The Message, Pengkhotbah 3 ayat 1, there is an opportune time to do things, a right time for everything on the earth. Ada waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Perhatikan, ada waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Waktu yang tepat untuk segala sesuatu di bumi ini. Kenapa virus corona hadir di zaman kita masih hidup? Kalau kita lihat dari perspektif sorga, perspektif Alkitab, ini waktu yang tepat untuk segala sesuatu di bumi ini, termasuk virus corona. Kalau kita baca di Pengkhotbah itu ada waktu untuk lahir, waktu untuk mati, waktu untuk melempar, waktu untuk menanam. Bahkan disebut ada waktu untuk membunuh. Jadi segala sesuatu ini ada waktunya, Alkitab katakan begitu, saudara. Nah, bahkan Alkitab catat Natal Yesus Kristus itu tepat pada waktunya. Amin. Galatia 4 ayat 4 firman Tuhan katakan gini, tetapi setelah genap waktunya, kronos dalam bahasa Yunani, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara perhatikan, Natal itu tepat pada waktunya. Jadi apa yang perlu kita ingat di
Natal di tengah pandemi ini, yang perlu kita ingat adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Sebab Natal, sebab kelahiran Kristus di zaman Kekaisaran Romawi yang berkuasa di wilayah Timur Tengah Israel saat itu genap pada waktunya, tepat pada waktunya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini dia bunyinya. Tetapi pada saat yang tepat, pada saatnya yang tepat, Allah mengutus anaknya ke dunia. Kenapa Yesus tidak lahir di era internet sudah ada? Kenapa Yesus tidak lahir di era yang bersamaan dengan Alexander Agung? Kenapa setelah Alexander Agung baru Yesus lahir? Kenapa Yesus lahir bukan di era apa itu? Satu penguasa yang hebat itu di era Hitler misalnya. Yang membunuh orang Yahudi. Kenapa Yesus tidak lahir di zaman itu? Kenapa dia lahir di zaman yang lain? Di zaman saat antara tahun 8 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi, saudara. Kenapa dia lahir saat itu? Saat Kekaisaran Romawi berkuasa. Bukan saat Kekaisaran Yunani berkuasa. Bukan saat Kekaisaran Syria berkuasa. Tapi saat Kekaisaran Romawi yang berkuasa. Itu saat yang tepat. Jadi Tuhan kita memang Tuhan yang tepat pada waktunya. Kalau kita baca dalam terjemahan New English Translation, but when the appropriate time had come, God sent out His Son, born of a woman, born under the law. Jadi Tuhan kita itu diutus, atau Kristus itu diutus pada waktu yang sesuai, waktu yang cocok, waktu yang pantas, waktu yang seret dengan sejarah bumi ini. Itulah Tuhan kita, saudara. Dia bekerja tepat pada waktunya. Bahkan bukan cuma Natal, Alkitab juga catat kematian Yesus Kristus tepat pada waktunya. Dalam Roma 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka pada waktu kairos, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan cuma kelahirannya yang tepat, tetapi kematiannya pun tepat pada waktunya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat, yang ditentukan oleh Allah. Padahal kita orang-orang yang jauh dari Allah. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jelas sekali saudara, Kristus mati pada waktu yang ditentukan. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lagi, Ia seorang manusia yang sudah menyerahkan dirinya untuk membebaskan semua orang dari dosa-dosa mereka. Dengan itu Allah menunjukkan pada waktu yang tepat bahwa Ia ingin agar semua orang diselamatkan. Waktu yang tepat untuk Kristus mati bukanlah di tahun 2020 ini, bukan di tahun 1800-an, bukan di tahun 1500-an, 600-an. Saat reformasi mulai ada, saat 1800-an dan saat tahun 300-an, saat mulai konsili-konsili. Bukan saat itu Kristus mati, saudara. Kristus mati di tahun 30-an Masehi. Dan Alkitab catat itu waktu yang tepat. Jadi bukan hanya Natal pada waktu yang tepat, kematiannya pun dan kebangkitannya tentu pada waktu yang tepat. Jadi saudara-saudara, kalau kedatangannya yang pertama yaitu Natal pada waktu yang tepat, dan kematian dan kebangkitannya yaitu Paskah pada waktu yang tepat, Alkitab juga catat kedatangannya yang kedua kali, parousia itu, nanti juga terjadi pada waktu, hari yang tepat. Amin. Kalau kita baca Kisah Rasul 17 ayat 30, firman Tuhan katakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Lanjut. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, perhatikan, Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil
akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat ini bicara bahwa kebangkitan Kristuslah yang bisa melegalkan penghakiman untuk semua manusia. Jadi dalam hal ini Allah Bapa sudah menetapkan Kristus untuk menghakimi dunia pada saat kedatangannya yang kedua kali di waktu yang tepat. Kalau kita baca dalam sama ya. Oke, lanjut. Ada double slide rupanya. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita ingat saat Natal di tengah pandemi ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia nggak pernah salah tempatkan kita di zaman ini. Kenapa sih saya Natal di tengah pandemi corona? Nah, saya mau kasih tahu Tuhan nggak pernah salah tempatkan kita di zaman ini. Kalau dia nggak pernah salah lahir di tahun 8 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, antara itu banyak perdebatan, tapi antara itu dia tidak pernah salah lahir saat itu. Bahkan dia tidak pernah salah mati di tahun 30-an Masehi dan bangkit. Dia tidak pernah salah juga nanti pada kedatangannya yang kedua kali. Harinya, waktunya pasti tepat. Jadi dari sini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Dia nggak pernah terlambat tolong kita, dia nggak pernah salah tempatkan kita di zaman ini. Dan yang paling penting, ini yang saya mau kasih tahu, seperti yang saya bilang dari tadi, bahwa Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya bagi kita di zaman ini. Di zaman pandemi ini, Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya. Ini hal pertama yang perlu kita ingat pada Christmas and Corona ini, saudara. Yang kedua, cepat saja. Apa yang perlu kita ingat pada saat Natal di tengah pandemi ini? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya caranya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita menemukan dalam Alkitab bahwa Tuhan sering bekerja dalam zona kemustahilan. Tuhan sering bekerja dalam zona ketidakmungkinan. Kita melihat kisah pranatal Yohanes Pembaptis lahir dari ibu yang sudah tua. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, sebab Abraham pun dan Sarah yang melahirkan Ishak itu pada saat dia sudah menopause. Jadi Tuhan sudah biasa bekerja dalam zona kemustahilan. Namun sesuatu yang baru lagi terjadi pada lingkungan orang Yahudi, di mana Mesias dilahirkan dari seorang perawan. Itulah kelahiran Kristus dari Bunda Maria. Jadi saudara bisa melihat bahwa Tuhan sering bekerja dalam zona ketidakmungkinan. Dia punya caranya sendiri untuk bekerja mengintervensi dalam sejarah manusia ini. Bahkan saudara, Allah kita, Allah anak itu adalah Allah yang mengosongkan dirinya sendiri. Saya mau terangkan ini sedikit. Gak sedikit orang yang percaya bahwa mengosongkan diri hanyalah ketambahan rupa manusia. Menurut saya tidak ada spesifiknya inkarnasi. Kalau Allah anak hanya mengenakan rupa manusia, namun dia tetap maha saat mengosongkan diri. Lalu apa artinya mengosongkan diri itu kalau cuma ketambahan rupa manusia? Jadi bagi saya, dan saya mau ajarkan kepada jemaat yang saya layani, bahwa ketika Allah anak mengosongkan dirinya, ia bukan hanya ketambahan rupa manusia. Keadaan roh itu bukan hanya ketambahan rupa manusia, tetapi ia juga membuat dirinya kosong. To make empty, itulah kenoo, itulah mengosongkan diri dalam bahasa Yunaninya. To make empty, membuat dirinya kosong. Dalam hal ini yang saya pahami, bahwa ketika Allah anak mengosongkan dirinya, dia menjadi tidak maha hadir, dia menjadi tidak maha kuasa, dia menjadi tidak maha tahu untuk sementara waktu. Dan dalam pelayanannya membangkitkan orang mati, menenangkan badai, lalu melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit. Itu semua adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Dan itu disaksikan dalam khotbah para rasul, di Kisah Para Rasul, saudara.
bahwa Allah lah yang bekerja melalui Kristus. Itulah yang dikhotbahkan oleh para rasul. Bukan Kristus yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu saat dia mengosongkan diri. Jadi dipahami mengosongkan diri hanya ketambahan rupa manusia. Itu tidak diajarkan para rasul. Yang para rasul ajarkan bahwa anak itu benar-benar to make empty, mengosongkan dirinya. Dia menjadi tidak maha hadir, tidak maha kuasa, tidak maha tahu untuk sementara waktu saja. Mengapa kita sulit menerimanya? Itu sama sekali tidak melecehkan Allah, anak yang kita hormati dan kita sembah. Tapi kita menempatkan dia pada posisinya di mana Allah anak itu mengosongkan dirinya. Dan dari situ kita tarik pelajaran penting bahwa kita perlu juga mengosongkan diri kita dalam tanda kutip, melakukan kehendak Bapa. Kalau dia hanya ketambahan rupa manusia, apa yang bisa kita teladani dari Allah anak yang maha agung itu, saudara? Lalu ditanya bagaimana mungkin Allah bisa kosongkan dirinya sendiri? Makanya saya kasih tahu dari awal, Allah sering bekerja dalam zona kemustahilan. Itu sebabnya di Natal, di tengah pandemi ini yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan kita punya caranya sendiri. Dia bukan hanya bekerja pada waktunya, pada waktu yang tepat, tetapi dia punya caranya sendiri. Dan saya mau kasih tahu, Alkitab ajar kita bahwa sorga, bahwa Allah Tritunggal punya caranya sendiri untuk menyelamatin umat manusia ini. Di mana dari pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Anaklah yang mengosongkan diri. Dan saya mau kasih tahu, Bapa dan Roh Kudus tidak mengosongkan diri. Hanya Anak yang mengosongkan diri. Jadi kalau ditanya bagaimana mungkin Allah bisa kosongkan dirinya, ya bisa saja. Itu sebab kita mesti ngerti bahwa yang inkarnasi itu Allah Anak, bukan Allah Bapa. Dan itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa pribadi Bapa itu berbeda dengan pribadi Anak. Sebab pribadi Anak, Alkitab catat pribadi Anak itu unik. Dia disebut monogenes theos, Allah yang tunggal. Kenapa dia Allah yang tunggal? Kan bukankah ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tapi dari tiga pribadi ini, Yohanes 1 ayat 18 catat dengan tegas dalam teks aslinya, dalam manuskrip yang lebih tua, Anak ini yang adalah Allah yang tunggal, monogenes theos, menyatakan Bapa kepada kita. Loh, kok dia Allah yang tunggal? Lalu Bapa itu Allah atau enggak? Bapa Allah, Roh Kudus Allah atau enggak? Allah. Kenapa ini disebut Allah yang tunggal? Kenapa ini disebut monogenes theos? Kenapa yang menyatakan Bapa itu disebut monogenes theos? Sebab saya mau kasih tahu, dia unik di jenisnya. Itulah monogenes theos. Dia unik di jenisnya. Itu sebabnya Anak ini bisa kosongkan dirinya. Bapa tidak bisa kosongkan dirinya. Bapa dan Roh Kudus tidak berinkarnasi. Anaklah yang berinkarnasi. Kenapa Anak yang berinkarnasi bukan Bapa? Kenapa bukan Roh Kudus yang inkarnasi? Kenapa Anak yang inkarnasi? Karena dia unik di jenisnya. Itulah yang saya mau sampaikan di kesempatan ini, bahwa Tuhan punya caranya sendiri. Itulah caranya Tuhan selamatin kita. Itulah the way of God. Itulah the way of God Trinity. Caranya Allah Tritunggal selamatin kita. Anak yang mengosongkan diri. Karena Anak itu unik di jenisnya. Roh Tuhan Yesus adalah roh Allah Anak yang mengosongkan diri. Dalam hal inilah kita mengerti ketika Anak mengosongkan diri, dia tidak maha tahu, dia tidak maha kuasa, dia tidak maha hadir untuk sementara waktu. Dia tidak berhenti menjadi Allah. Sebab kita pahami Allah itu pada rohnya, bukan pada kemahaannya. Kealahan Tuhan Yesus itu pada rohnya, bukan pada kemahaannya. Walaupun untuk sementara waktu dia tidak maha kuasa, tidak maha hadir, tidak maha tahu untuk sementara waktu. Dan kalau dia tahu segala sesuatu yang ada di bumi ini saat itu karunia Roh Kudus dalam hidupnya. Itu hanya untuk sementara waktu. Dan kealahannya bukan pada soal maha-mahanya, kealahannya itu pada rohnya, roh Allah Anak yang unik di jenisnya, pribadinya yang berbeda dengan Bapa dan Roh Kudus. Ini kristologi penting yang perlu kita pahami, saudara. Sebab kalau kita pahami begini, ada banyak kebenaran yang akan terurai dan terbuka dengan
dengan sangat logis. Karena Alkitab itu harus logis. Alkitab itu harus bisa diterangkan dengan jelas. Sebab ini firman yang harus diperkenalkan kepada manusia. Jadi kealahan Tuhan Yesus itu pada rohnya, bukan pada kemahaannya. Itu sebabnya saya percaya ketika Yesus lahir sebagai seorang bayi, rohnya itu ya roh Allah anak yang mengosongkan diri. Tidak ada dua roh dalam diri Yesus Kristus. Kristologi umum yang diajarin ada roh manusia Yesus, ada roh Allah anak sendiri yang tetap hadir di sorga. Menurut saya itu tidak punya dasar Alkitab yang jelas. Dan nanti saya akan buktikan di teks-teks aslinya dalam pendalaman Alkitab yang saya akan upload di YouTube saya, saudara. Tidak tepat waktunya saya ungkapkan bahasa-bahasa aslinya di sini. Selanjutnya, dalam Yohanes 4 ayat 24a, Alkitab tegas katakan Allah itu roh. Kalau kita sambung, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang Yahudi tahu Allah itu roh. Orang Yahudi tahu malaikat itu roh, setan itu roh. Tapi kenapa Yesus ngomong Allah itu roh? Kenapa ditegaskan Allah itu roh? Dan kita harus menyembahnya. Bukankah malaikat juga roh? Jadi saya mau kasih tahu bahwa ketika Tuhan Yesus katakan Allah itu roh, yang Tuhan Yesus mau kasih tahu tuh gini, bahwa ia adalah Allah karena rohnya adalah roh Allah. Malaikat itu roh. Bisa juga kita ngomong barang siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab malaikat juga roh. Setan itu roh. Yang mau menyembah setan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa dikatakan Allah itu roh? Karena roh Allah itu beda dengan roh malaikat. Roh Allah beda dengan roh makhluk-makhluk yang lain, jin dan sebagainya. Roh Allah beda dengan roh makhluk ciptaan manusia ini yang harus rohnya tinggal di dalam tubuh. Kalau roh manusia keluar dari tubuh itu namanya gentayangan. Kalau tubuh tanpa roh itu namanya jenazah, mayat. Jadi roh itu harus tinggal di dalam tubuh, itu sebabnya ada kebangkitan dari antara orang mati. Tapi roh malaikat itu roh saja. Nah, roh yang saja ini roh ciptaan, beda dengan roh Allah yang adalah roh pencipta. Jadi kalau saudara tanya ada jenis roh, ada roh pencipta, ada roh ciptaan. Sebab dalam kosmologi biblikal hanya ada dua kategori, pencipta dan ciptaan. Kalau bukan ciptaan pasti pencipta, kalau bukan pencipta pasti ciptaan. Jadi kalau Yesus katakan, Tuhan kita yang mulia katakan Allah itu roh, artinya ia adalah Allah karena rohnya adalah roh Allah. Maka kalau kita katakan Yesus adalah Allah, itu bukan karena dia maha kuasa, maha tahu, maha mulia, bukan karena itu. Dia Allah karena rohnya adalah roh Allah anak yang diperanakan oleh Bapa sejak kekal. Dan itu dia menjadi unik di jenisnya. Itu sebabnya dia Allah. Jadi kalau kita pahami Yesus itu Allah 100%, manusia 100%, Allahnya itu bukan pada kemahaannya, Allahnya itu pada rohnya, roh Allah anak yang tidak tergantikan. Firman yang menjadi manusia, firman yang mengenakan daging, itulah inkarnasi. Jadi dalam diri Yesus nggak ada dua roh, hanya satu roh, roh Allah anak yang mengosongkan diri untuk bisa mengenakan daging manusia melalui proses kelahiran. Itu inkarnasi, bukan teofani. Kalau teofani hanya penampakan seperti manusia, bukan melalui proses kelahiran. Teofani, Kristofani, penampakan Yahweh dalam perjanjian lama, itu namanya teofani, Kristofani. Tetapi kalau inkarnasi, Allah anak mengosongkan dirinya. Kenapa bisa begitu? Karena ada sesuatu yang dilepaskan, ditanggalkan. Loh, kok bisa kemahaannya dilepaskan, kemahadirannya ditinggalkan? Kok bisa? Ingat, dia unik di jenisnya. Kok bisa gitu? Itu yang saya mau bilang. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan, sorga, Allah Tritunggal punya caranya sendiri. Itu yang saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau kita lihat, atau jadi roh Tuhan Yesus itu tetap roh Allah anak. Gak heran di Ibrani 1 ayat 5-6 dibuat perbandingan antara anak dan para malaikat. Ketika anak turun ke dunia, semua malaikat harus menyembahnya. Saudara perhatikan itu Ibrani 1, nanti saudara baca dari ayat 1 dan ayat seterusnya. Penulis surat Ibrani sedang membandingkan anak dengan para malaikat. Malaikat itu roh,
Anak itu roh sebelum inkarnasi. Kenapa dibandingin? Karena roh anak itu beda dengan roh malaikat. Itu sebabnya ajaran Unitarian, ajaran Saksi Yehova itu tidak benar. Yang katakan roh Yesus itu roh ciptaan. Dia bukan roh ciptaan, dia roh pencipta. Apalagi Saksi Yehova bilang malaikat itu, Yesus itu jelmaan malaikat Mikael. Itu tidak benar. Makanya di Ibrani situ dibuat perbandingan anak dan malaikat. Kalau kita baca Ibrani 1, nanti saudara baca di ayat sebelumnya dan sesudahnya, saya bacakan 5-6 saja di sini. Karena kepada siapakah di antara para malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Kepada para malaikat pernah dikatakan gitu? Enggak pernah. Tapi kepada Tuhan Yesus dikatakan gini, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tuh, jelas kan bahwa Allah anak itu mengosongkan dirinya, dan yang mengosongkan dirinya ini adalah Allah pencipta. Kenapa dia bisa mengenakan daging melalui proses kelahiran? Sebab dia punya caranya sendiri, yaitu mengosongkan diri. To empty, kenosis, mengosongkan diri. Itu cara Tuhan nyelamatin kita, saudara. Tapi kenapa bisa begitu? Itulah the way of God. Itulah cara Tuhan. Dan itulah yang saya mau kita ingat, bahwa di Natal ini kita harus ingat bahwa Tuhan punya caranya sendiri untuk selamatin kita. Jadi sampai di sini saudara-saudara, jelas sekali bahwa pada peristiwa Natal Allah anaklah yang berinkarnasi, mengosongkan diri. Itulah cara Allah Tritunggal. Dari pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, anak yang mengosongkan diri. Dan benar-benar mengosongkan diri. Tapi dia tetap Allah. Allah Tritunggal tidak bubar, sebab anak ini tetap Allah. Banyak orang bilang Allah Tritunggal bubar. Lalu siapa yang pegang pemerintahan waktu dia tidak maha kuasa, tidak maha hadir? Bapa yang pegang pemerintahan. Loh, gak bisa gitu. Itulah the way of God yang diajarkan Alkitab. Itulah cara Tuhan nyelamatin kita. Ketika anak mengosongkan diri, dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Jadi Bapa lah yang memegang pemerintahan jagat raya ini. Oh, itu kemanusiaannya saja, memang kemanusiaannya. Tapi Allah anaknya sudah kosongkan diri. Loh, kok begitu? Ya memang begitu the way of God. Itulah cara Tuhan nyelamatin kita. Kalau dia tetap ada di sorga, lalu dia inkarnasi di bumi, dia berjalan-jalan di muka bumi, dia tetap maha hadir di sorga. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu tidak diajarkan para rasul. Tapi yang diajarkan di teologi begitu. Makanya saya gemes ngajarin sama jemaat nih. Karena gak akan terbuka kebenaran, saudara. Gak akan terbuka banyak kebenaran. Tapi kalau kita pahami benar Allah anak itu kosongkan diri, itu luar biasa kebenaran akan terbuka dengan jelas. Dan ada implikasinya dalam hidup kita. Benar Allah anak ini bisa kita teladani. Sebab dia kosongkan dirinya. Dan dia mengosongkan dirinya sendiri itu untuk melakukan the way of God, melakukan cara Bapanya. Itulah cara Allah Tritunggal menyelamatkan kita, saudara. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5 dan selanjutnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah. Ada orang yang mengatakan walaupun dalam rupa Allah artinya Yesus Allah anak itu tidak menjadi Allah. Benar, memang itu tense-nya present, huparkon. Dalam bahasa Inggris itu jelas ada kata being di situ, dalam bahasa aslinya harusnya. Jadi yang walaupun terus-menerus dalam rupa Allah. Jadi Kristus itu tidak pernah meninggalkan rupa Allahnya. Rupa Allah itu apa? Ya roh Allah anaknya itu. Tapi kemahaannya dia tinggalkan. Dan itu dicatat dalam Yohanes 17 ayat 5. Ketika dia berdoa, Bapa, aku sudah selesaikan tugasku di bumi. Sekarang permuliakan aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Loh, berarti ada kemuliaan yang ditinggalkan kan? Berarti ada kemuliaan yang dilepaskan kan? Kalau tidak ada kemuliaan dilepaskan, bagaimana Yesus berdoa di Yohanes 17 ayat 5? Permuliakanlah aku padamu. Padamu itu di sampingmu. Permuliakanlah aku di sampingmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kenapa dia berdoa gitu? Karena ada kemuliaan yang dia tinggalkan. Ada kemuliaan yang dia kosongkan untuk sementara waktu.
Kalau dia tetap maha hadir tidak maha kuasa, doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 5 jadi doa yang basi, munafik. Tidak pernah seperti itu Alkitab ajarin. Kalau dia tetap maha hadir maha tahu, kenapa dia ngomong permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya Bapa di surga bilang, kamu tetap punya, ngapain aku permuliakan? Kamu sudah punya kok. Ngapain di atas gunung kamu kemuliakan di depan murid-muridmu yang memang kamu sudah mulia? Kenapa dia dimuliakan? Karena ada to make empty, karena ada mengosongkan diri. Makanya Elia dan Musa harus turun karena Allah anak gak ada di sorga. Kenapa Allah anak ada di surga lalu Elia Musa harus turun? Untuk mengunjungi manusianya doang, tidak mengunjungi Allah anaknya. Jadi aneh kan kalau pengajaran teologi seperti itu. Nah, saya gemes ngajarinnya. Karena saya baca buku-buku teologi saudara ya. Aduh, ini banyak kebenaran terkancing, gak bisa terbuka. Tapi kalau kita pahami Allah anak itu benar-benar kosongkan diri, itu benar-benar kita dituntut untuk hidup seperti dia. Makanya para rasul itu tegas, barang siapa percaya kepada Allah, kamu harus hidup seperti dia. Bukan hanya manusia, Yesusnya Allah anak yang kosongkan dirinya itu loh. Yang gak bisa dipisahkan lagi dwi naturnya itu, roh manusianya dengan kemanusiaannya, tubuh jiwa rohnya itu. Gak bisa lagi dipisahin. Makanya kita bisa teladani dia. Dia jadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau dia tetap maha hadir, tetap maha kuasa saat mengosongkan diri, saat menjadi bayi tetap raja di atas segala raja. Di atas sorga sana dia tetap hadir saat dia bayi di Bethlehem. Apa yang mau diteladani? Gak ada, saudara. Jadi saya mau tegaskan ini sebab Alkitab ajarin sangat clear. Walaupun dalam rupa Allah, roh Allah anaknya itu tetap roh Allah anak. Walaupun tidak mahal lagi untuk sementara waktu. Loh kok bisa? Itu the way of God. Itu caranya Tuhan. Sebab dia Allah yang tunggal. Jadi di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya anak ini yang bisa inkarnasi. Kalau saudara tanya kepada saya, apakah Bapa dan Roh Kudus bisa inkarnasi? Gak bisa. Oh berarti dia mustahil. Memang begitu the rule of the game-nya. Itu adalah aturan dalam kealahannya. Loh kok bisa Pak simpulkan gitu? Ya cek aja Alkitab. Kalau nggak percaya. Nah saya sampaikan gini karena saya bisa pertanggungjawabkan. Ya, karena saya sudah selidiki bahasa aslinya saudara ya. Udah benar deh. Pokoknya yang paling benar nih saya kasih tahu sama saudara. Jadi walaupun dalam rupa Allah, Allah anak itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah disitulah timbul kata kenoo dalam bahasa Yunani. Mengosongkan dirinya, yang kemudian dalam dunia teologi disebut kenosis. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah kalau ada orang yang percaya begini saudara, kebanyakan orang berteologi dia pahami gini. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Apa arti mengosongkan diri? Lalu diajarin, mengosongkan diri adalah mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah anak itu tetap maha kuasa. Itu sebab dia menyembuhkan orang sakit. Allah anak itu tetap maha tahu. Itu sebabnya dia tahu hati orang-orang Farisi. Allah anak tetap maha hadir. Jadi dia bisa hadir di mana-mana saja. Dia tetap ada di surga waktu ada di bumi. Lalu apa spesifiknya mengosongkan diri? Ya mengosongkan diri cuma mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi aneh kan? Tidak seperti itu yang Alkitab ajarin. Tidak sesuai dengan data Alkitab yang ajarin begitu saudara. Alkitab ajarin dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Kalau jadi sama dengan manusia, manusia maha hadir enggak? Ya enggak maha hadir. Manusia maha tahu enggak? Enggak maha tahu. Tapi bagaimana Yesus bisa tahu hati-hati orang Farisi itu? Karena Roh Kudus kasih tahu sama dia. Enggak usah Tuhan Yesus, kita saja yang punya karunia marifat, yang punya karunia bedakan roh bisa tahu loh ini orang kayak gini. Kalau Tuhan kasih tahu. Saat-saat tertentu saya tahu, Tuhan kasih tahu ini orang kayak gini. Saat-saat tertentu enggak semua orang saya bisa baca orangnya, enggak bisa. Hanya saat-saat tertentu kalau Tuhan kasih itu sama saya. Dan orang-orang banyak juga kayak gitu, orang-orang yang punya karunia juga kayak gitu, dan itu tepat loh. Bisa diuji, bisa dibuktikan. Dan manusia aja bisa gitu, enggak usah Tuhan Yesus, enggak usah. Jadi Tuhan Yesus tuh maha tahu, di waktu di bumi ini dia tahu hati orang Farisi, itu karena Roh Kudus kasih tahu sama dia. Untuk sementara waktu itu dia dapat karunia dari Roh Kudus untuk melakukan kuasanya. Jadi bukan karena kealahannya itu loh saudara. Jadi kita nggak usah bangga Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit karena dia Allah, bukan. Itu tidak tepat. Dia sembuhkan orang sakit, Roh Kudus kasih kekuasaan sama dia. Oh berarti dia bukan Allah. Lu jangan macam-macam loh. Itu roh Allah anak.
Malaikat saja sembah dia. Lu mau macam-macam sama roh Allah anak. Dia mengosongkan diri saja, malaikat sembah dia. Makanya kealahannya itu bukan pada mahanya, tapi pada rohnya. Allah itu roh. Apalagi setelah dia selesai misi kenosisnya mengosongkan diri, you mau macam-macam sama dia. Mengosongkan diri saja malaikat menyembah dia. Apalagi saat kemuliaannya setelah bangkit dari antara orang mati. Makanya jangan macam-macam sama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang macam-macam sama hamba-hamba Tuhan, sama kita ini orang-orang percaya, ya udah biarin aja. Penghakiman Tuhan punya. Nanti Tuhan yang akan hakimi mereka, saudara. Nah, kembali ke sini. Jadi Tuhan kita itu telah mengosongkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia merendahkan diri, taat sampai mati. Oh, itu manusianya yang taat sampai mati. Itu Allah anak yang taat sampai mati dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Manusia Yesusnya taat, Allah anaknya juga taat, karena nggak bisa dipisahkan lagi, bukan? Itu sebabnya ada orang yang berkata gini, Elo Elo lama sabatani, kemanusiaannya saja yang berteriak itu. Enggak, Allah anaknya juga teriak itu. Loh, kok bisa? Ya memang begitulah the way of God. Bukan kemanusiaannya aja, karena kan nggak bisa dipisahin lagi. Kan dalam dunia teologi itu rata-rata gini, saudara ya. Saya mau jelaskan secara sederhana. Ada yang percaya roh Tuhan Yesus tuh ada roh Allah anak, ada roh Allah anak, juga ada roh manusianya. Jadi roh manusianya, ada roh Allah anak yang tetap hadir di sorga yang bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini ada roh manusianya lagi. Jadi ada dua roh gitu. Nah, waktu berteriak Elo Elo lama sabatani, yang teriak itu manusianya aja. Tapi menariknya, walaupun ada dua roh, di dalam dunia teologi dipercaya hanya satu pribadi. Walaupun dua roh satu pribadi. Nah, jadi pertanyaan saya, yang berteriak itu pribadi anak atau pribadi manusianya? Kan satu pribadi aja, yang gak bisa dipisah. Maka anak dan manusia itu adalah satu pribadi. Jadi yang berteriak itu ya pribadi yang jadi roh, yang Allah anak maupun manusianya. Kalaupun percaya dua roh. Tapi saya tidak ajarkan gitu. Yang saya percaya roh Allah anak itulah roh manusia Yesus Kristus. Jadi yang berteriak Elo Elo lama sabatani, ya kemanusiaan Yesus, kealahannya juga. Kok bisa gitu? Itulah the way of God. Itu sementara waktu saja. Tapi kisah para rasul, ingat loh, kisah para rasul jelaskan tidak selamanya anak ditinggalkan. Berarti Allah Tritunggal bubar. Makanya dari awal saya ngomong Allah itu rohnya, bukan kemahaannya. Bukan dia bubar saat dia teriak Elo Elo lama sabatani. Sebab rohnya itu tetap roh Allah. Jadi nggak ada bubar-bubar itu Tritunggal. Logikamu saja yang membuat dia bubar. Ini saya ngomong sama orang-orang yang ini ya, kalau dengar di YouTube nanti. Nah, untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu begini, bahwa roh Allah anak itu benar-benar mengosongkan diri. Dan saat dia mengosongkan dirinya, dia ngambil rupa hamba, dia jadi sama dengan manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Dan ketika dia berteriak Elo Elo lama sabatani, benar Allahnya, benar manusianya yang teriak. Sebab dia tidak bisa dipisahkan lagi. Itu satu pribadi, saudara. Nah, dari sini kita mengerti jelas bahwa anak membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Perhatikan loh, kata-kata yang saya gunakan. Anak membuktikan ketaatannya. Itu bukan cuma manusia Yesus Kristusnya, anak roh Allah, anak yang unik di jenisnya itu yang membuktikan ketaatannya pada Bapa sampai mati. Itulah the way of God. Caranya putra Natal selamatin kita. Makanya saya tegaskan dari awal, pesan Natal yang kedua ini, bahwa Allah punya caranya sendiri untuk selamatin kita. Kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 4-5, saudara perhatikan. Ini jelas sekali anak, roh Allah anak yang mengosongkan diri. Perhatikan tuh ayat Ibrani 10 ayat 4 dan 5. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena ketika ia masuk ke dunia, siapa yang masuk ke dunia? Anak, roh anak itu dari Tritunggal Bapa Anak Roh Kudus, roh anak masuk ke dunia. Ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tapi bukan hanya roh anaknya saja, dikatakan Alkitab, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Artinya roh anak kenakan tubuh manusia, itu inkarnasi. Jadi yang taat sampai mati itu siapa? Anak, roh anak itu.
Dari Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus, anak yang taat sampai mati di dalam diri manusia Yesus Kristus. Gak bisa dipisahin lagi. Jadi kalau dia teriak Elo lama sabatani, benar-benar anak yang teriak itu Tritunggal bubar, logikamu yang buat dia bubar. Gak begitu. Logika Alkitab tidak begitu. Makanya the way of God, cara Tuhan, jalan Tuhan, punya cara sendiri. Tuhan punya cara sendiri selamatin kita. Itulah cara Allah Tritunggal. Kalau saudara baca lagi ayat 7, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Nah, saya suka sekali ayat 9 ini. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Anak turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapanya. Lahir untuk mati, born to die. Bapa punya caranya sendiri untuk selamatin kita. Kalau saudara baca dalam terjemahan The Message, menarik sekali itu ya. Coba dinaikkan dulu Jo, sebentar dinaikkan. Ya, perhatikan ya. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Nah, saya suka dalam terjemahan The Message begini. I am here to do it your way. Aku di sini untuk melakukannya dengan caramu. Nah, luar biasa saudara ya. Aku di sini untuk melakukannya dengan caramu. Itu mu-nya harusnya besar, gak apa-apa. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tanya apa sih Pak melakukan kehendak Bapa itu, saya mau kasih tahu, melakukan kehendak Bapa itu seperti anak, seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya ketika dia mengatakan kepada Bapanya, aku di sini, aku turun ke bumi pada peristiwa Natal dan pada peristiwa Paskah untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, apa Pak melakukan kehendak Bapa itu? Saya mau kasih tahu seperti Tuhan Yesus ajarin. Aku di sini untuk melakukannya dengan caramu ya Bapa. Amin. Itulah melakukan kehendak Bapa. Petrus pernah mau bela Tuhan Yesus. Perhatikan loh, Petrus mau bela Tuhan Yesus dengan caranya sendiri. Tuhan tegur Petrus, kalau mau pakai bahasa sehari-harinya, Petrus, enggak begitu caranya kamu bela saya. Kamu nggak tahu aku bisa panggil malaikat sorga untuk datang menghabisi orang-orang ini. Tapi itu bukan caraku. Kamu mau bela aku. Niatnya baik mau bela Tuhan Yesus. Tapi bukan gitu caranya. Niat boleh baik. Tapi bukan gitu caranya. Apakah Petrus melakukan kehendak Bapa? Tidak. Apakah niat Petrus baik? Benar baik mau bela Tuhan Yesus. Tapi caranya benar nggak? Nggak benar, makanya bukan melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara-saudara, melakukan kehendak Bapa itu melakukan dengan caranya. Makanya Tuhan Yesus tanya Petrus, kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku kasih engkau. Gembalakan domba-dombaku. Ditanya, dikasih tahu sampai 3 kali. Artinya gembalakanlah dengan caraku. Itulah melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya niatnya yang baik, tapi caranya. Harus caranya Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus datang untuk melakukan caranya Bapa di sorga. Mati. Taat sampai mati di kayu salib. Itu caranya Bapa. Itu cara yang ditentukan Bapa untuk anak selamatin dunia. Mati. Gak adakah cara yang lain? Maybe ada, kita gak tahu. Tapi Bapa kasih tahu caranya itu. Itulah sudah yang terjadi. Dan dalam perspektif ini kita bilang itulah satu-satunya cara untuk Bapa selamatin dunia ini. Dan kalau dikatakan Alkitab bahwa anaknya yang tunggal yang dipersembahkan, maka kita bisa mengerti itulah cara yang terbaik. Itu cara yang terakhir untuk selamatin dunia, anaknya sendiri. Saudara, kalau sesuatu yang sangat berharga itu biasanya kita lepas paling terakhir, benar nggak? Sesuatu yang paling berharga itu kita lepas paling terakhir. Jadi kalau Bapa lepas anaknya yang tunggal, lepas dalam tanda kutip, lepas anaknya yang tunggal untuk selamatin dunia, itu cara yang paling benar. Itu cara terakhir, itu cara terbaik Bapa untuk selamatin kita. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia, aku datang melakukannya dengan caramu. Kita lihat juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu menantikan Mesias. Tapi ketika Mesias datang, mereka menolak itu Mesias. Kenapa? Karena mereka mau Mesias caranya mereka, Mesias politik, bukan Mesias apokaliptik. Mereka maunya Mesias politik yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan membangun kerajaan Daud secara fisik. Mereka mau Mesias caranya sendiri, bukan caranya Tuhan. Itu orang Yahudi.
Kita melihat Yusuf juga, saudara. Saudara bisa baca di Kisah Natal, saya nggak perlu kasih tunjuk ayatnya di sini. Yusuf itu mengasihi Maria. Dia nggak mau buat Maria malu, itu sebabnya dia mau ceraikan Maria. Dia mencintai, dia mengasihi Maria, tapi dia mau pakai caranya sendiri dalam mengasihi Maria. Dia mau ceraikan Maria diam-diam. Tapi Alkitab catat itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan adalah Yusuf harus pergi mengambil Maria menjadi istrinya dan membesarkan sang juru selamat. The way of God, caranya Tuhan untuk Yusuf. Dan ketika Maria menerima pesan dari malaikat Gabriel, Maria mau ikut caranya Tuhan. Meskipun dia bertanya, bagaimana aku bisa hamil tanpa saya tidak pernah disentuh oleh seorang pria pun. Ya Yusuf kalau datang paling pegang-pegang tangan aja. Jadi bagaimana aku bisa hamil? Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Maria, Maria ikut. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Dia mau ikut caranya Tuhan. Dari sini kita melihat, saudara, bahwa Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya caranya sendiri. Dan kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, kalau kita mau melakukan kehendaknya, itu berarti kita bukan hanya lakukan pekerjaannya, lakukan pelayanannya, tapi kita melakukannya dengan caranya. Ada banyak godaan Tuhan Yesus waktu dia di bumi ini untuk melakukan dengan caranya sendiri, bukan cara Bapanya. Ketika dia dicobai oleh iblis, ubah batu ini jadi roti. Kalau Tuhan Yesus minta kepada Bapa di sorga untuk ubah batu jadi roti, bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan Yesus lompat terus malaikat akan menatang dia. Seperti kitab Mazmur, kalau kamu terjatuh, malah malaikatnya akan diperintahkannya untuk menatang engkau supaya engkau tidak terhantuk pada batu. Waktu Tuhan Yesus lompat saat itu, malaikat akan ambil nggak? Saya percaya malaikat akan ambil. Permasalahannya adalah itu way-nya Father atau enggak? Itu caranya Bapa atau enggak? Dan itu bukan caranya Bapa. Kalau Tuhan Yesus mau pakai caranya sendiri, oke, lu nantang gue lompat nih. Malaikat akan tangkap dia, saudara. Iya, malaikat akan tangkap dia, saya yakin dan percaya itu. Tapi masalahnya itu caranya Bapa enggak? Enggak. Ketika di Taman Getsemani, Petrus kemudian memotong telinga kepala prajurit itu. Tuhan Yesus bisa hardik semua orang itu untuk tidak menyalibkan dia saat itu juga. Tetapi dia tidak melakukannya sebab itu bukan cara Bapanya. Kalau dia melakukannya itu menjadi caranya sendiri. Ketika dia berdoa, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Jadi ada juga keinginan Tuhan untuk melalukan cawan ini, untuk tidak mengalami penderitaan ini. That's dia manusia normal. Dia sama seperti kita. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya bukan caraku Bapa, tapi caramu lah yang terjadi. Itulah melakukan kehendak Bapa, saudara. Jadi bukan hanya sekedar lakukan pelayanan pekerjaannya, tapi melakukan dengan caranya. Bukan hanya soal niatnya, tapi melakukannya dengan caranya Bapa di sorga. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana saya temukan cara saya, bagaimana saya bisa temukan cara Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya nggak bisa ajarin lebih banyak. Saudara harus temukan dalam pengalaman hidup bersama Tuhan. Itu sudah menjadi pengalaman subjektif setiap orang. Saya hanya bisa tuntun sampai di sini. Lakukan dengan cara Tuhan. Selebihnya saudara temukan cara Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Dan saya mau kasih tahu satu lagu yang luar biasa, yang seringkali mungkin kita nyanyikan tapi kurang kita hayati. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Tuhan, aku berikan hatiku, aku berikan jiwaku. I live for you alone. Aku hidup untukmu selamanya. Every breath that I take, setiap nafas yang ku ambil, every moment I'm awake, setiap kali aku bangun, Lord, have your way in me. Tuhan, nyatakan jalan. Dengan kata yang lain, Tuhan, milikilah caramu, have your way, milikilah caramu dalam hidupku. Itulah melakukan kehendak Bapa, saudara. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau akhiri dengan ini.
Tema Natal dari pusat gereja kita, Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Dan saya mau bilang kepada jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mau pulihkan kita, Ia akan pulihkan kita pada waktu yang tepat dan dengan caranya sendiri. Amin. Temukan cara Tuhan dalam hidupmu. Temukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ada dua hal yang perlu kita ingat saat Natal di tengah pandemi ini. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Dan yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya caranya sendiri. Izinkan saya mengakhiri dengan kalimat yang saya pakai waktu saya khotbah di Natal Jemaat. Ini ayat saya suka sekali di situasi ini. Lukas 2 ayat 14 terjemahan sederhana Indonesia. Kemuliaan bagi Allah di tingkat sorga yang tertinggi, dan hendaklah setiap orang yang berkenan kepadanya di dunia ini merasa tenang dalam perlindungannya. Selamat Natal tahun 2020 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.